Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan sejarah mengenai kedatangannya bangsa Jepang ke Indonesia. Kedatangan bangsa Jepang di Indonesia pada tahun 1942 merupakan peristiwa monumental yang mengubah lanskap politik dan sosial Indonesia secara drastis. Bukan sekedar pengertian penjajahan dari Belanda ke Jepang, peristiwa ini memiliki konteks yang lebih luas, terjalin erat dengan Perang Dunia Kedua dan ambisi ekspansionis Jepang di Asia Timur Raya. Analisis ini akan menelusuri latar belakang, kronologi, strategi, propaganda, dan dampak dari kedatangan Jepang di Indonesia. Latar belakang kedatangan Jepang, yaitu ada beberapa faktor penting melatar belakangi invasi Jepang ke Indonesia. Ekspansi wilayah dan sumber daya. Daya Jepang memiliki ambisi untuk menguasai sumber daya alam di Asia Tenggara, yaitu termasuk Indonesia yang kaya akan minyak bumi, karet, timah, dan rempah-rempah. Sumber daya ini sangat krusial untuk mendukung perang mereka melawan sekutu. Ideologi kemakmuran bersama Asia Timur Raya menjadi kontribusi ideologis bagi ekspansi ini. Kelemahan kekuatan sekutu Perang Dunia Kedua telah melemahkan kekuatan sekutu di Asia, khususnya yaitu ada di Inggris dan Belanda yang saat itu menguasai Indonesia. Jepang melihat kesempatan untuk memanfaatkan kelemahan ini dan memperluas kekuasaannya. Serangan kilat ke Pearl Harbor pada Desember 1941 semakin memperlemah posisi sekutu di Pasifik. Ideologi Pan-Asianisme Jepang mempromosikan ideologi Pan-Aslanisme yang menekankan persatuan dan kemerdekaan bangsa-bangsa Asia dari penjajahan Barat. Propaganda ini berhasil menarik simpati sebagian penduduk Indonesia yang menginginkan kemerdekaan dari Belanda. Kondisi internal Indonesia di bawah pemerintahan kolonial Belanda mengalami berbagai permasalahan seperti kemiskinan, ketidakadilan, dan diskriminasi, ketidakpuasan terhadap pemerintah kolonial, menciptakan kondisi yang rentan terhadap pengaruh Jepang. Kronologi pendaratan dan penguasaan Jepang. Invasi Jepang ke Indonesia dimulai pada Januari 1942 di Kalimantan, khususnya Tarakan. Setelah itu, Jepang secara sistematis menguasai berbagai wilayah di Indonesia dengan memperlawan dari pihak Belanda yang relatif lemah. Berikut beberapa tahapan penting. Januari-Februari 1942, pendaratan di Tarakan, Balikpapan, Pontianak, Samarinda, Banjarmasin, dan Palembang.
Jepang juga menguasai Ambon. Maret 1942, pendaratan di Jawa meliputi Teluk Banten, Eratan Wetan, dan Kerangen. Pertempuran di Jawa berlangsung relatif singkat dan Belanda menyerah tanpa syarat pada 8 Maret 1942 di Kalijati, Subang. Strategi dan propaganda Jepang. Jepang menerapkan strategi Blitzkrieg atau perang kilat, memanfaatkan keunggulan udara dan laut untuk melumpuhkan pertahanan Belanda dengan cepat. Selain itu, Jepang juga menggunakan propaganda untuk mendapatkan simpati rakyat Indonesia. Mereka menjanjikan kemerdekaan, mengizinkan pengibaran bendera merah putih, dan memutar lagu kebangsaan dan memutar lagu Indonesia Raya. Gerakan A3, Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia, Jepang Cahaya Asia, juga digunakan untuk menarik dukungan. Namun, semua ini hanyalah kedok untuk menguasai Indonesia dan memanfaatkan sumber daya alamnya. Dampak penduduk Jepang. Dampak penduduk Jepang, meskipun awalnya disambut sebagai penduduk pembebas dari penjajahan Belanda, penduduk Jepang di Indonesia ditandai sebagai kekejaman dan eksploitasi sumber daya alam. Jepang mengeksploitasi sumber daya alam Indonesia secara besar-besaran untuk kepentingan perang. Tenaga kerja paksa Romusa. Penduduk Indonesia dipaksa untuk bekerja keras dalam proyek-proyek instruktur yang mendukung upaya perang Jepang. Kondisi kerja sangat buruk dan banyak yang meninggal dunia. Represi dan penindasan. Jepang menerapkan kebijakan yang represif dan menindas, membatasi kebangsaan, berekspresi dan berorganisasi. Pengaruh terhadap penggerakan nasional. Ironisnya, pendudukan Jepang juga mempercepat penggerakan nasional Indonesia dan mendorong semangat kemerdekaan. Pengalaman pahit di bawah penjajahan Jepang memperkuat tekad rakyat Indonesia untuk merdeka. Kesimpulannya yaitu kedatangan Jepang di Indonesia merupakan peristiwa yang berkompleks dan berdampak besar terhadap sejarah bangsa Indonesia. Meskipun awalnya disambut dengan harapan akan kemerdekaan, penduduk Jepang justru membawa penderitaan dan kekejaman yang mendalam. Namun secara paradoks, pendudukan Jepang juga mempercepat proses kemerdekaan Indonesia. Peristiwa ini menjadi bagian penting dalam memahami perjalanan panjang Indonesia menuju kemerdekaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kita saudara-saudara, kita harus turun dari merdeka. Semua yang kita tahu, merdeka atau mati. Dan kita yakin saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Percayalah saudara atau mati. Allah selalu berada di wilayah benar. Percayalah saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allah